Shalom, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, yang kita gunakan untuk menafsirkan atau memahami apa yang menjadi evangelium di minggu yang akan datang ini, yakni tanggal 3 Desember tahun 2023, yang kita sebut juga Minggu Advent yang pertama. Dan kiranya kita mendapat sesuatu yang baru untuk menambah keyakinan kita dan kesungguhan kita mengikuti Yesus Kristus melalui renungan ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe dan membunyikan loncengnya, dan kiranya kami juga tidak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membagikan video ini kepada kawan-kawan kita yang lain, dan mengajak mereka untuk subscribe juga agar jumlah subscriber kita segera menaik. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mau memberikan kolektenya untuk membantu kemajuan channel ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita baca firman yang akan kita renungkan, yang ditentukan dari dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Dari Markus 13 ayat 24 sampai 37, yang oleh lain diberikan judul Kedatangan Anak Manusia, yang ditandai dengan seperti perumpamaan tentang pohon ara. Dan dalam rangka kedatangan anak manusia itu, kita diajak untuk nasihat supaya berjaga-jaga. Marilah kita membaca Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan menghidupi serta melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam malam kita diusulkan tema untuk khotbah kita atau renungan kita mengatakan berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Anak manusia yang dimaksud dalam perikop ini rupanya adalah anak manusia yang akan datang itu, seperti dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tentu saja perikop ini dalam rangka merenungkan apa di minggu Advent pertama ini, kita bukan hanya kaitkan kepada penyambutan perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, merayakan kedatangan yang pertama, tetapi juga dalam rangka mengingatkan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita atau untuk mengakhiri zaman ini. Nah, dikatakan generasi ini akan ada lagi, akan lewat, Bapak Ibu Saudaraku. Tentu saja, bagaimana maksudnya di situ? Mari kita dulu sejenak melihat sampai di mana manusia telah berjaga-jaga sekarang dalam rangka menyambut runtuhnya langit dan bumi dan bintang-bintang. Dan apakah orang Kristen lebih hebat dari orang-orang yang tidak Kristen dalam rangka menyambut runtuhnya matahari, bulan, dan bintang, atau kita katakanlah dulu galaksi kita ini. Saudara-saudara, karena orang-orang komunis mungkin sudah mengetahui, yang ateis juga mereka, atau tidak tahu kita beragama setelah tersembunyi, ahli-ahli di Tiongkok mungkin mengetahui bahwa matahari akan habis kekuatannya kira-kira 5 miliar tahun yang akan datang. Coba bayangkan 5 miliar tahun yang akan datang lagi. Dengan dugaan bahwa tenaga nuklir yang membuat matahari itu bercahaya dan memancarkan sinar dan memancarkan panas di bumi akan runtuh juga. Dan kalau matahari runtuh, bulan pun tidak akan bercahaya, dan peredaran orbit-orbit di bumi akan di galaksi kita akan berubah sehingga bintang-bintang berjatuhan, dan bukan hanya meteor-meteor yang bisa berjatuhan. Kalau atas kesadaran itu, kita dugalah mereka sadar akan hal itu, sehingga mereka dalam menyambut itu ya mereka membuat matahari buatan sekarang, karena mereka tahu apabila matahari habis tenaga dan gelap, manusia harus hidup lagi. Jadi dibuatlah matahari buatan, dan mereka sudah mulai berhasil. Hanya mereka akan berusaha berapa lama hidup matahari buatannya, kan kayak gitu. Nah, tentu saja orang Kristen harus merenungkan itu. Karena apa? Ya bukan runtuhnya bumi, runtuhnya matahari, bulan, dan bintang itu terus segera datang Tuhan Yesus memancarkan cahayanya juga kepada manusia dan menyuruh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan dari penjuru bumi orang-orang pilihannya. Ada waktunya juga. Waktunya itu apa? Ya, waktunya harus ada terang. Buatan manusia pun tidak apa-apa sebelum datang terang Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah terang. Dan kita tahu ya, kalau matahari runtuh, ya struktur bumi pun hancur, struktur pernapasan pun hancur.
oksigen tidak akan ada lagi, ya. Kalau memang oksigen tidak ada, ya teknologi manusia harus maju, ya. Sekarang manusia sudah bisa membuat robot yang punya artificial intelligence, dan tidak apa-apa kalau manusia ada yang ahli mengubah manusia-manusia yang hidup sekarang tetap hidup walaupun mereka tidak bernapas lagi, tetapi dengan tenaga-tenaga baterai yang punya listrik misalnya, ya. Tidak apa-apa kok. Mereka tidak kehilangan otak, kesadaran dan pikiran, pergerakan pun, tetapi mereka tidak membutuhkan oksigen lagi kan. Mari lomba di situ. Semuanya kalau ada teknologi begitu, sebenarnya hanyalah dalam rangka menyambut keruntuhan dari matahari, bulan dan bintang yang mengubah struktur kehidupan di dunia ini. Dan kalau ada manusia yang sudah tidak bernapas lagi tapi masih hidup, ya bisa saja dikirim ke angkasa luar atau ke planet lain kan kayak gitu. Tapi Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru kepada kita, serta Yerusalem yang baru apabila bumi kita ini sudah hancur. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, teknologi yang demikian harus kita cari juga. Itu bukan kesesatan dan bukan mengajak kita ateis kalau memang kita menimbulkan menemukan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa yang bisa melestarikan kehidupan di luar jangkauan kehidupan yang sekarang. Itu suruhan Tuhan kita, ya. Karena kita adalah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ya, kalau anak manusia datang dengan awan-awan, ya, dalam awan-awan yang tentu saja awan-awannya tidak akan ada lagi kalau sudah matahari tidak ada dan bumi dan laut tidak ada kan kayak gitu. Tapi dia sempat datang dalam awan-awan yang bagaimana? Ya awan-awan yang ditimbulkan oleh Tuhan sendirilah itu, ya. Tuhan datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya katanya. Ya baguslah itu, karena semua ciptaan manusia akan dikuasai oleh Tuhan dan akan dibuat menjadi kemuliaan Tuhan kan kayak gitu. Malaikat-malaikatnya disuruh ke seluruh penjuru bumi. Ini 4 penjuru dunia katanya, bukan 8, tetapi sudah dicakup lah itu, karena dari ujung bumi ke ujung bumi semua. Dan 8 penjuru angin itu dicakup oleh 4 penjuru bumi yang dikatakan sering dalam Alkitab. Dan tentu saja ada tanda-tandanya. Itu masih tanda-tanda kan kedatangan anak manusia. Seperti di perumpamaan itu, kalau sudah cabang-cabang atau ujung-ujung ranting pohon ara mulai lembut dan bertunas, mau datang musim panas. Di daerah tropis itu tidak bisa karena selalu panas kan kayak gitu. Pergantian daun daripada pohon ara ya sukanya aja. Kapan bisa dijadikan begitu? Tidak pernah ada gugur semua baru tumbuh lagi seperti di daerah subtropis dan daerah dingin sana. Jadi kita ini harus melihat tanda-tanda zaman yang lain. Tanda-tanda yang zaman yang lain tentu saja ada peperangan, ada gempa bumi. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Bulan menjadi pudar dan lain-lain, bahkan merah seperti darah. Jadi banyak tanda-tanda akan kedatangan itu, tapi itu tidak segera. Masa antara itu harus dijawab oleh orang Kristen kan. Jadi orang komunis sudah menjawab, membuat matahari buatan, artificial intelijen dan lain-lain, manusia listrik dan lain-lain, tapi otak manusia tetap dipelihara. Ya, kita tidak heran dengan itu. Itu adalah anugerah Tuhan juga kepada manusia dan bukan menjadi kesombongan. Ya, gereja tidak perlu tercengang-cengang melihat itu karena orang-orang itu adalah orang-orang Tuhan juga kan kayak gitu. Kalau kita tidak mampu membuatnya, kita tidak cemburu dengan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, angkatan ini katanya tidak berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya tentu saja angkatan mana, bukan angkatan umur saya, bukan angkatan milenial atau angkatan 45 atau bukan angkatan 60, bukan angkatan apa, tapi angkatan mulai Adam dan sampai datangnya itu tidak berlalu sebelum itu datang. Dan terakhir datanglah ya.
itulah angkatan manusia Adam. Tidak dihitung dari manusia Nuh. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang penting kita ketahui, ini langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan kekal, ya, berlaku sampai di langit yang baru dan bumi yang baru juga, di kalangan umat pilihannya dan yang bukan pilihannya, sehingga orang-orang yang bukan pilihan Tuhan, yang menyangkal Tuhan akan mendapat bagiannya berupa hukuman dari Tuhan. Itu tidak luput, pasti terjadi. Kalau keyakinan kita mengatakan itu tidak terjadi, untuk apa kita percaya? Karena itu pasti terjadi, makanya kita percaya, kan? Bapak Ibu Saudara, jadi kalau 5 miliar tahun lagi bagaimana? Apakah kita berleha-leha sekarang? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita tidak tahu, kalau saatnya runtuh matahari itu bisa diduga-duga orang 5 miliar tahun lagi katanya, tapi itu belum pasti, dan 10 miliar lagi nggak apa-apa lah. Tapi kedatangan anak manusia itu tidak diduga-duga, ya. Dikatakan malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, bapak pun tidak tahu. Apa? Bapak saja yang tahu. Sekarang ini banyak perdebatan, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, pastilah dia tahu katanya, ya. Tuhan Yesus itu Tuhan, ya, yang bergaul dengan manusia. Walaupun dia tahu, tetap dia rahasiakan kepada manusia agar dia tidak menjadi pengajar sesat. Hanya Bapa yang tahu katanya, karena orang harus mencari Bapa senantiasa. Kalau Tuhan mencari Bapa dalam Yesus Kristus, itu sudah jalan tepat, ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus tidak memberitahu kapan dunia ini kiamat atau runtuh, hancur, dan kapan kiamat itu, hari kebangkitan besar itu, dan kapan Tuhan Yesus datang untuk menghakimi. Kita berbahagia tidak diberitahu itu, agar kita tidak cemas, agar kita bisa tenang bekerja. Biarlah Tuhan Allah Bapa itu yang tahu sendiri tahu, dan nanti akan diberitahukan dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itulah yang harus kita perhatikan, dan kehidupan kita harus kita perbaiki. Kalau besok pun datang nggak apa-apa. Yang penting sekarang apa yang harus kita kerjakan kalau besok itu datang, atau sebentar lagi, semasa napas kita itu masih ada. Martin Luther mengatakan dia akan menanam apel lagi kalau walaupun itu besok datang hari terakhir itu, ya, hari Tuhan yang menghancurkan dan menolong orang-orang pilihannya. Bagaimana kata-kata kita? Ya, saya mengatakan kalau besok pun datang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali hari ini, ya, saya selaku duda, hari ini akan saya cari jodoh saya. Nanti akan saya nikah, katakan. Dan saya akan terus pelihara ternak-ternak saya, anjing, ayam, babi, kambing, domba, dan lain-lain, sebaik-baiknya. Dan sawah-sawah saya akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, bahkan akan saya perluas, ya. Dan UKM saya, UMKM saya akan saya bina sebaik-baiknya, agar bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Ya, itu yang harus saya kerjakan selaku pribadi, ya, karena mungkin itu yang saya miliki. Tetapi orang-orang yang hidup di padang gurun saya, dekat padang gurun saya, dalam rangka menyambut kedatangan hari itu, mereka mengusahakan semua padang gurun menjadi daerah pertanian yang subur, yang menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Di Arab Saudi, di Tiongkok, di Gurun Sahara, itu sedang dilakukan sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau nanti matahari runtuh, tidak ada lagi cahaya matahari, pasti gelap, ya, matahari buatan menjadi menyinari semua tanaman itu, kan kayak gitu, dan memanasinya agar bisa tumbuh. Itu sebagai persiapan juga, ya, untuk berjaga-jaga itu. Dan kalau ada orang yang pemilik perkebunan kelapa sawit 2 juta hektar, berjaga-jagalah, berbuat produk-produk dari minyak kelapa sawit itu yang penting untuk seluruh kemanusiaan, untuk negara ini. Biosolar dan lain-lain, adpur dan lain-lain, minyak makan, minyak goreng, bikin sabun dan lain, kebutuhan manusia sangat banyak bisa dibikin dari hasil kelapa sawit, kan. Kalau besok ini dunia runtuh, pergiatlah pertambangan emas, pertambangan nikel, pertambangan apa, dan tidak merusak lingkungan.
Ya, tapi untuk kesejahteraan bangsa ini dan juga kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia, masih banyak lagi ilmu yang harus digali oleh umat manusia, dan itu harus digali walaupun besok nanti datang hari penghakiman itu atau hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu tugas kita. Kalau kita bekerja di bank, bikinlah bank kita sehat senantiasa. Jangan ada yang korupsi. Kalau kita bekerja di eksekutif, di judikatif dan judikatif dan legislatif, selenggarakanlah negara ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang menggerogoti seperti tikus menggerogoti lumbung, jangan. Itu semuanya adalah dalam rangka menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Itu juga berguna untuk perayaan Natal yang tahun ini, agar Tuhan Yesus nampak kemuliaannya, nampak kekuasaannya, bahwa kita tunduk kepada Dia, kita hidup saling berkasih-kasihan, dalam berkasih-kasihan ya saling mengasihi, dan kita hidup dalam keadilan dan kebenaran dan kedamaian. Yaitu yang harus nampak walaupun Tuhan Yesus besok datang. Apalagi kalau sampai 5 miliar tahun lagi. Kenapa? Mengapa kita harus melakukan semuanya itu demi kebaikan umat manusia? Karena apa? Sementara aja kita hidup di dunia ini, paling-paling 100 tahun katanya. 100 tahun masih anak muda katanya kan. Tapi umur kita 120 tahun bisa saja. Kalau dikasih Tuhan pun umur kita sampai 1000 tahun, itu sebentar aja. Itu belum sampai 5 miliar tahun. Tapi dalam hidup kita yang singkat itu, harus kita betul-betul membuat hidup kita menjadi orang yang sangat dicintai, disukai oleh Tuhan Yesus, ya, oleh Tuhan Allah kita. Karena apa? Kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup kita di dalam dunia. Sesudah kita mati, kita menyambut, kita menyongsong, atau kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya ke bumi ini, kan kayak gitu. Jadi makanya tidak sia-sia kita melakukan yang baik sekarang. Jangan ada yang mengatakan, ya udahlah, masih lama Tuhan Yesus datang, masih lama hari kiamat datang, masih lama itu hari penghakiman datang. Berleha-leha lah, bermain-main lah, main perempuan lah, berkorupsi lah, berdosa lah, membunuh lah. Jangan kayak gitu. Karena apa? Kalau kau sempat mati cepat dalam dosa-dosa sedemikian, kau tidak sempat lagi memperbaiki, dan kau pasti dijatuhkan ke apa? Ke api neraka kekal itu. Masih mendingan kalau kau terus mati di sana, tidak ada perasaanmu. Tapi di sana kau tidak mati, disiksa terus di neraka itu kalau kau itu menjadi bagianmu, kan? Nah, payahlah itu. Jadi makanya walaupun 5 miliar lagi bumi ini hancur atau kedatangan Tuhan terjadi, sekarang dalam hidupmu sekarang tetap harus bersiap-siap dan berjaga-jaga, karena itu sangat penting nanti untuk hari penghakiman, kan kayak gitu. Jadi kalau kita pun dipirdaus, ya tidak hilang kebaikan-kebaikan kita di bumi, kan? Mengapa? Kita kan latihan juga di bumi untuk baik di surga, kan kayak gitu. Kalau saya tidak mau berdamai di dunia ini, coba bayangkan, saya masuk Firdaus misalnya, tetapi tidak mau berdamai juga di sana, dicampakkan kita dari situ. Kita menjadi orang yang masuk dari jendela seperti pencuri, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kau datang di sini? Kau tidak pakai pesta kau, katanya. Kau pencuri, kau udah. Buang itu ke sana, katanya. Usir dari sini, katanya. Jangan sampai begitu kita, kan. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Ya, kalau beragama itu bukan tipu-tipuan. Walaupun ya susah lah ya. Yang paling mudah menipu sekarang adalah tokoh-tokoh. Iya, tokoh-tokoh apa lah saya katakan ya. Kalau tokoh-tokoh pemerintah nggak betul, nggak apa itu, karena dihukum korupsi. Tapi kalau saya bisa saja mudah kali menipu kalau saya jahat, kan gitu, seperti saya. Tapi untunglah saya tidak jahat. Ya. Karena apa? Saya tahu sangat berbahaya kalau saya jahat. Saya seorang pendeta jahat, apalagi nanti warga pengikut, double jahat lah itu, kan 2 kali lipat lagi kejahatan mereka. Jadi makanya kita sama-sama membangun penyongsongan, penyambutan terhadap Tuhan yang akan datang itu. Makanya perayaan Natal pun harus dibikin bersama-sama.
Jadi minggu-minggu Advent itu menjadi minggu-minggu persiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang lahir itu. Kedatangan yang pertama kita rayakan, tapi sekaligus kedatangan yang kedua kali nanti kita persiapkan kehidupan kita sangat baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya coba bayangkan itu ya. Kalau polisi membiarkan para begal, penjahat dan lain-lain berkeliaran, mereka tidak bersiap-siap di situ. Tapi kalau dia aparatur penegak hukum, mereka bekerja keras untuk melenyapkan kejahatan di negara ini, di tengah masyarakat. Itulah cara mereka yang terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mereka laksanakan tugas mereka agar rakyat aman, damai, tidak ada perkelahian, tidak ada bentrokan-bentrokan dan lain-lain, kan kayak gitu. Kalau kita pedagang, ya jangan ada lagi tiba-tiba naik harga beras atau harga minyak atau harga apapun barang-barang itu tiba-tiba melonjak. Jangan. Ya, harus kita bersolidaritas terhadap rakyat ini. Jangan permainkan harga-harga untuk kepentinganmu. Ya, pemerintah pun berhak menindak kau kalau memang tiba-tiba dari 10.000 1 kilo beras menjadi 50.000. Tidak bisa kayak gitu. Ya. Jadi itu kerjasama kita dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan, kan kayak gitu. Makanya dalam rangka Minggu Advent ini sebenarnya adalah hari persiapan untuk membantu rakyat bisa lebih sejahtera. Makanya kalau Christmas season namanya, ya semua pengusaha harus menurunkan harga menjadi harga tak usah ada keuntungan lah. Ya, saya tidak anjurkan kau merugi, enggak. Tapi usahakan di Minggu Advent ini keuntunganmu seminimal mungkin lah. Jangan menjadi kesempatan untuk menaikkan harga karena masa raya Natal. Minggu Advent itu tandanya kita betul-betul bersuka cita menyambut hari perayaan Natal itu dan juga dalam rangka menyambut hari kedatangan Tuhan. Jadi dulu waktu saya bekerja di lembaga ekumenis, di organisasi juga ada Christmas session, tapi semakin melenceng. Saya lihat itu tidak bagus. Karena apa? Menjadi ajang menghabiskan anggaran negara, bahkan dikorupsikan. Janganlah kayak gitu lagi ya. Jangan lagi gitu. Tapi Christmas season itu menjadi milik seluruh rakyat agar pedagang semua tidak menghisap rakyat pada masa rakyat ini membutuhkan hal-hal yang penting untuk perayaan-perayaan itu. Jangan. Ya. Tapi usahakan harga-harga seturun mungkin tanpa merugikan kamu. Itu 1 bulan namanya, atau kita katakan sampai bulan Januari. Enggak terus miskin kalau kau bantu rakyat melalui seperti itu, ya. Jangan jual yang busuk-busuk, jangan menipu dengan kualitas, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pasti Tuhan berbahagia apabila memang kita betul-betul sama-sama bersungguh-sungguh menyambut kedatangan Kristus itu. Jadi ada perayaan Natal nasional, baguslah itu. Selain daripada perayaan Paskah nasional, perayaan Natal nasional, baguslah itu. Tapi janganlah hanya untuk menghabiskan anggaran negara, jangan. Ya, jangan dalam rangka mengkuras para orang kaya agar ada bakti Natal, enggak. Mari kita sama-sama gotong royong untuk melakukan yang terbaik dalam menyambut kelahiran Yesus yang pertama itu, merayakannya. Dan itu menjadi modal kita juga dalam rangka menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ya, mari kita lakukan sesuka-cita mungkin tanpa jatuh ke dalam dosa, tetapi bisa membendung adanya hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hari ini atau bulan-bulan ini, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik. Masa kampanye sebentar lagi yang datang, semua caleg akan mengkampanyekan dirinya, calon presiden juga, calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur akan mereklamekan dirinya untuk dipilih. Baguslah kita pilih yang terbaik tanpa dipengaruhi orang lain, ya.
tanpa dipengaruhi oleh uang. Jangan ada kamus lagi atau kata-kata yang mengatakan, dia masih pilih itu nih, nang kepala segar sabatak songi leoni katanya. Sagala stuak pedang ngongi leoni katanya. Jangan, bukan itu yang kita cari di dunia ini. Tetapi kemakmuran rakyat kita, ya. Jangan ada lagi hoax, jangan lagi ada yang saling menjelek-jelekkan tentang calon-calon presiden kita, wakil presiden kita. Sudah ditetapkan KPU, silahkan aja. Kalau kita jujur menyambut mereka dan jujur mau menentukan mana yang kita pilih, itu termasuk semangat kita dalam rangka menyambut kedatangan Yesus kedua kali, yang kita tidak tahu kapan dia datang. Bayangkan kalau dia tahun depan Tuhan Yesus datang, kita sukses pemilu, dengan penuh damai sejahtera, betapa bangganya Tuhan Yesus melihat negara kita, kan, melihat bangsa kita, bahwa Injil bersinar oleh karena pengaruh umat Kristiani yang minoritas ini. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, silahkan dari situ berbuat sesuatu dalam rangka menyambut Tuhan Yesus kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dan juga dalam rangka ikut bersukacita untuk merayakan kelahiran Kristus secara pribadi, secara kolektif, dan secara bersama-sama di tengah-tengah bangsa kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau ingatkan kami agar kami berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini kedua kali. Dan pada minggu-minggu Advent ini kami akan mempersiapkan diri merayakan kelahiran-Mu dan kedatangan-Mu yang pertama. Kiranya minggu-minggu Advent ini, bulan Desember yang kudus ini, menjadi hari kebahagiaan bagi seluruh bangsa kami. Kuatkan kami semua Tuhan, agar kami jangan jatuh kepada kehidupan hedonisme, agar kami mampu hidup sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, dan juga bersukacita dalam kemampuan kami masing-masing, dan juga bangun menolong orang-orang lain yang juga pantas akan kami tolong. Agar hati yang pelit tidak ada dalam diri kami, tetapi hati yang lembut, hati yang saling tolong-menolong semakin tumbuh di antara kami. Hati yang saling mengasihi di antara umat beragama juga semakin tumbuh dan semakin kuat di negara kami. Sempurnakan doa kami Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.